Selamat sore, perkenalkan nama saya Lia Simbulan dengan NIM 7193240028 dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Smart City. Berdasarkan skema di atas, ada 3 model dasar atau research menuju kota cerdas, yaitu yang pertama smart people, yang kedua infrastruktur dan teknologi, dan yang ketiga smart governance. Namun berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa yang pertama dari sisi smart people world population, merilis nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia adalah 78,49% atau berada di urutan 130 dari 199 negara. Jika diperhatikan, skor IQ Indonesia terhitung rendah dibandingkan negara lainnya. Skor IQ biasanya mencerminkan kualitas pendidikan dan sumber daya yang tersedia bagi orang-orang di wilayah tersebut. Wilayah dunia dengan skor IQ yang lebih rendah biasanya lebih miskin dan kurang berkembang terutama di bidang pendidikan dibandingkan dengan negara-negara dengan skor IQ yang lebih tinggi. Masyarakat dan pemerintah merupakan unsur penting untuk membangun sebuah smart city. Kualitas sebuah smart city ditentukan oleh kualitas orang yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadikan smart people sebagai prasyarat untuk menciptakan smart city sebelum membangun sebuah smart city. Pendidikan dalam konteks kota pintar atau smart city adalah kebutuhan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan, di mana akan terjadi perubahan perilaku untuk menjadi lebih baik. Kedua, dari sisi smart infrastruktur dan teknologi. Menurut laporan Splitters Global Index, posisi kecepatan internet di Indonesia berada di ranking 105 secara global pada bulan Mei 2022. Penerapan smart city pada Indonesia menggunakan smart city sebagai upaya dalam pembenahan kota belum didukung dengan adanya fasilitas kota berbasis teknologi. Contohnya di Indonesia, kota Jakarta yang baru-baru ini mengeluarkan aplikasi Jakarta Smart City yang bertujuan untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat dengan memperlihatkan hasil kerja pemerintah Jakarta dalam menangani permasalahan yang ada di kota Jakarta. Sedangkan di Jepang, kota Tokyo sudah mulai membuat rumah dengan panel surya, penyimpanan daya baterai dan peralatan yang hemat energi di mana semuanya akan terhubung. Infrastruktur internet yang murah dan mudah, kecepatan internet mencapai 100 Mbps, mayoritas masyarakat menggunakan email untuk berkomunikasi sehari-hari. Sistem transportasi kereta super cepat yang disebut dengan kereta peluru dan mesin pemesanan tiket otomatis. Teknologi sebuah smart city sangat bergantung pada smart computing. Smart computing mengacu pada generasi baru hardware, software, dan jaringan teknologi yang menyediakan sistem IT yang real time. Infrastruktur memegang peranan penting dalam membuat smart city, karena smart city dibangun berdasarkan infrastruktur ICT seperti Wi-Fi dan hotspot. Pembangunan infrastruktur ICT merupakan hal yang mendasar dalam melakukan pembangunan smart city. Ketiga, dari sisi smart governance, berdasarkan The Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis oleh WEF, dimaksud peringkat daya saing Indonesia menduduki peringkat 50 di dunia dari 141 negara yang disurvei. Apabila dibandingkan negara-negara tetangga, maka Indonesia menempati urutan keempat di ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut WEF, makroekonomi yang stabil dan ukuran ekonomi yang besar merupakan kekuatan bagi daya saing Indonesia di tingkat global. Selain itu, WEF juga mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kemajuan signifikan dalam hal infrastruktur transportasi. Khusus terkait aspek infrastruktur, Indonesia memperoleh hasil penilaian yang sama dengan Thailand dan India, serta lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina, Vietnam, dan Brazil, namun masih lebih rendah dari Rusia, Malaysia, China, dan Singapura. Dari sisi smart governance, Indonesia sudah memenuhi syarat untuk menerapkan smart city. Contohnya dapat kita lihat dari keberhasilan penerapan menuju kota cerdas seperti pemerintah kota Surabaya dan Kabupaten Sleman melalui mesin bernama e-kios. Sistem e-kios adalah kios pelayanan publik yang bersifat real time dan satu pintu. Melalui e-kios, masyarakat bisa mengajukan semua bentuk perizinan dan permohonan jasa publik tanpa harus berpindah dari satu instansi pemerintah ke instansi lain. Sedangkan di Jakarta dan Bandung, selain kemudahan pelayanan publik dan perizinan, konsep lain smart governance adalah transparansi, yaitu mendekatkan masyarakat dengan pegawai pemerintahan, pengaduan kepada pemerintah, dan pemberian reputasi kepada perangkat daerah dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi online. Sekian dari pemaparan saya. Jika saya ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih.